Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana. Saya pemateri pertama dari kelompok 4 dengan tema kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Di sini saya merupakan pemateri pertama dari kelompok kami. Nah, dari materi kami di sini ada 4 poin yang akan kami bahas oleh saya dan teman-teman saya. Pertama, kepala sekolah sebagai administrator, dan kedua, kepala sekolah sebagai manajer, yang ketiga, kepala sekolah sebagai edukator, dan yang terakhir adalah kepala sekolah sebagai supervisor. Baik, yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator menurut Mulia 2006 memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan cara efektif dan efisien agar dapat berujung produktivitas sekolah. Selanjutnya, kemampuan kepala sekolah terkait sebagai administrator dapat dijabarkan dalam tugas-tugas operasional berikut. Yang pertama yaitu kemampuan kurikulum, dan yang kedua kemampuan mengelola administrasi peserta didik, yang ketiga kemampuan mengelola administrasi personalia, yang keempat kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana, yang kelima kemampuan mengelola administrasi kearsipan, dan yang terakhir adalah kemampuan mengelola administrasi keuangan. Selanjutnya, untuk mensukseskan tugasnya, maka administrator hendaknya memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan konsep, yang kedua, keterampilan manusiawi, dan yang ketiga adalah keterampilan teknik. Adapun tugas dan fungsi dari kepala sekolah sebagai administrator, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, kepala sekolah sebagai administrator harus mampu membuat perencanaan. Yang kedua, harus mampu menyusun organisasi sekolah, dan yang ketiga harus bertindak sebagai koordinator dan pengarah, dan yang terakhir adalah melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Baik, mungkin hanya ini saja untuk pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Wahyu Sumijo, bahwa kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Yang berikutnya adalah peran kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, merencanakan program. Dalam merencanakan program, kepala sekolah memulai dari yang pertama, merencanakan sumber daya manusia dengan memberi rincian kebutuhan tenaga pendidikan yang akan menjalankan tugas dalam mengajar. Yang B, merencanakan kebijakan seperti program kepala sekolah serta kurikulum yang akan dijalankan di sekolah itu. Yang kedua, mengorganisasikan program, yaitu dengan cara membuat sebuah struktur organisasi sekolah seperti adanya keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dengan melengkapi sarana yang dibutuhkan oleh sekolah, memantau pelajaran di kelas, pembagian tugas seperti adanya PKS atau TU sesuai kemampuan guru baik di tingkat kelas maupun keterampilan yang mereka miliki, membentuk kepanitiaan dalam menghadapi lomba atau pelatihan. Yang ketiga, penggerakan program. Dengan cara menggerakkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada seperti dengan memberi contoh yang baik dan tenaga dalam bekerja untuk guru adanya motivasi semangat long life education atau guru harus belajar. Memotivasi pendidik dan tenaga pendidikan secara moral maupun materi, peningkatan kesejahteraan, memberikan penghargaan terhadap guru dan pendidik yang berprestasi, mengikut sertakan guru dalam diklat, memberikan bimbingan kepada tenaga pendidik dalam pembuatan perangkat lunak seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya. Yang keempat, monitoring dan evaluasi.
yang dilakukan dan cara melakukan pengawasan baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan serta pencapaian nilai. Pengawasan terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi pengawasan terhadap input, sumber daya manusia, struktur organisasi, rencana dan program, visi, misi, dan tujuan, proses kinerja dari kepala sekolah, dan output prestasi sekolah yang dihasilkan setelah proses baik prestasi akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Elisa sebagai pemateri ketiga, dan saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang upaya kepala sekolah sebagai edukator. Upaya kepala sekolah sebagai edukator yang pertama yaitu mengikut sertakan guru-guru dalam penataran atau pelatihan untuk menambah wawasan para guru. Kepala sekolah juga harus memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepala sekolah harus berusaha mengerjakan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja. Kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Upaya kepala sekolah sebagai supervisor yaitu yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendorong kemampuan guru dalam membimbing siswa. Kemudian yang keempat, mengamati dan mensikapi jalannya proses pembelajaran. Yang kelima, memperbaiki kendala-kendala yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, memperbaiki sarana dan prasarana agar proses pembelajaran berjalan nyaman dan kondusif. Yang ketujuh, melakukan improvisasi agar proses pembelajaran berjalan lancar penuh semangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu D, kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisor adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Yang selanjutnya yaitu upaya kepala sekolah sebagai supervisor. Yang A, memperbaiki proses pembelajaran. Yang B, mendorong kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Yang C, mendorong kemampuan guru dalam membimbing siswa. Yang D, mengamati dan mensikapi jalannya proses pembelajaran. Yang E, memperbaiki kendala-kendala yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang F, memperbaiki sarana dan prasarana agar proses pembelajaran berjalan nyaman dan kondusif. Yang G, melakukan improvisasi agar proses pembelajaran belajar lancar penuh semangat. Yang H, mendorong guru agar membantu siswa dalam upaya meningkatkan prestasi belajar. Yang I, membina
membina program guru agar tampil mengajar, selalu mendorong siswa lebih giat belajar. Yang J, memberikan layanan dan bantuan kepada guru dalam memperbaiki aktivitas mengajarnya. Yang K, membantu guru mengembangkan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang L, membina program pengajaran agar selalu inovatif. Yang M, mengkritik faktor-faktor input proses pembelajaran siswa. Yang N, melakukan koordinasi, stimulasi, dan support ke arah kemajuan progresif guru. Yang O, memberikan situasi belajar mengajar dalam lingkungan keterampilan dasar, yakni hubungan kemanusiaan, proses kelompok kepemimpinan kependidikan, mengatur personalia, dan evaluasi. Yang P, membantu mendukung dan melibatkan semua komponen di sekolah dalam mensukseskan aktivitas pembelajaran. Yang Q, mengkoordinasi, memberi nasihat, memimpin sekaligus menilai guru, siswa, dan staf administrasi. Yang R, memperbaiki dan mengembangkan pengajaran, kurikulum maupun staf pengajar atau staf administrasi. Yang S, membina kurikulum, proses pembelajaran, pemupukan semangat kerja guru dan staf administrasi. Dan yang terakhir yaitu merencanakan pembinaan secara kontinu, sistematis, dan prosedur, menggunakan instrumen, datanya objektif dan realistis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.